Halo guys, David di sini dan ini adalah Huawei Watch GT3. Jadi, saya udah pakai smartwatch ini sekitar semingguan ya buat gantiin Huawei Band 6. Sekedar info aja, selama ini kalau lagi nggak nge-review wearables, saya memang sehari-harinya pakai Huawei Band 6. Itu menurut saya smart band terbaik buat tahun 2021. Alasannya udah pernah kita bahas di satu video khusus yang kita banding-bandingin sama Mi Band 6 itu loh. Buat saya pribadi, smart band itu lebih pas daripada smartwatch karena bentuknya yang ringkas dan fitur yang udah ada cukup buat kebutuhan saya. Cuma buat sebagian orang dan kadang saya juga kepikiran, sebagus-bagusnya smart band ya tetap aja dia ini smart band. Fiturnya asal cukup aja, nggak bisa berlimpah karena kepentok ukuran yang kecil. Jadi dia nggak bisa diselipin banyak mesin kan, chipnya juga agak terbatas. Terus gayanya juga nggak terlalu menarik. Gini doang, kalau smartwatch kan beda, bisa lebih ngedukung penampilan juga. Salah satu alasan utama orang pakai jam tangan, ya biar lebih fashionable aja kan. Coba aja tanya orang yang pakai jam tangan, kenapa dia pilih jam itu? Nggak bakal ada yang bilang, waktunya lebih akurat dari jam lain. Nggak bakal, pasti ujung-ujungnya soal style. Itu yang bikin saya kadang pengen balik pakai smartwatch lagi. Fiturnya lebih banyak dan lebih gaya juga. Makanya pas Huawei Watch GT3 ini dikenalin, saya jadi penasaran, smart bandnya udah cakep, smartwatch-nya kayak gimana? Yang jelas stylenya jelas lebih cantik ya, lebih ganteng. Mau cowok, mau cewek, semua diincar oleh jam ini. Karena Huawei ada nyedain banyak varian modelnya. Yang saya pakai sekarang ini Watch GT3 yang ukurannya 42 mm dengan strap karet. Saya pilih ini karena pergelangan tangan saya termasuk kecil lah. Terus semakin basah nih jam karena keringat, saya juga tambah bangga dan nggak usah takut kalau kulitnya itu bakal kekupas atau gimana. Kalau niat Anda pakai smartwatch yang lebih ke gaya-gayaan, nggak banyak kena keringat, baru pakai yang strapnya kulit, warna putih beige gini. Ini elegan sih. Terus kalau Anda punya pergelangan tangan yang gede atau sekedar pengen kelihatan lebih gagah, ada juga varian 46 mm dengan pilihan strap yang mirip juga dari karet dan dari kulit. Harusnya kedepannya Huawei bakal nyedain banyak pilihan strap ya, karena lepas pasangnya ini gampang banget. Tapi ini harus lihat nanti lah. Satu lagi yang harus diperhatiin sebelum nentuin ukuran jam mana yang cocok, dan ini lumayan penting. Daya tahan baterai keduanya beda. Kalau 42 mm ini yang lebih kecil, Huawei ngeklaimnya bisa tahan sampai 7 hari. Buat pemakaian saya, itu klaim yang akurat sih. Notif hidup, terus real-time heart rate hidup, sering dipakai track olahraga, hampir tiap hari, always on display mati, sehari kemakan sekitar 10-15%, kurang lebih 7 hari lah kalau penuh. Kalau buat ukuran yang 46 mm, ini lebih mantap lagi karena klaimnya bisa sampai 14 hari. Saya nggak bisa buktiin karena saya nggak pakai sih, tapi harusnya minimal bisa tahan 10 hari lah, nggak mungkin jauh-jauh banget dari klaim yang mereka kasih kalau misalnya salah, tapi harusnya tetap 14 hari sih. Jadi buat bagian baterai itu harus dipertimbangin. Mungkin bakal ada yang awalnya milih 42 mm karena ukurannya lebih pas ya, tapi jadinya milih 46 karena baterainya jauh lebih awet. Buat saya baterai 7 hari ya cukup sih, asal jamnya nggak kelihatan kegedean di tangan daripada korbanin style kan. Dan lagi-lagi ya smartwatch ya gitu, style itu kayak penting lah. Soal bobotnya sendiri nggak usah terlalu dipikirin karena bedanya cuma 9 gram doang. Terus kepadatan pixelnya juga nggak jauh beda, sama-sama tajam. Panelnya AMOLED warna cerah. Bahan bodi jamnya juga sama dari stainless steel. Tombol-tombolnya sama dan sensor yang dipakai di belakang pun sama. Udah terusin 5.0 biar reading denyut jantung dan lain-lain bisa lebih akurat lagi. Bahkan Huawei bilang harganya pun sama, di bawah 3,5 juta. Buat angka pastinya baru keluar tanggal 8 November nanti. Ini keputusan yang berani lah dari Huawei. Jarang-jarang ada brand yang ngeluarin barang yang ukurannya beda tapi harganya sama. Mungkin nanti pas udah kelar PO, harga pasaran baru bakal beda dikit. Lanjut, yang saya suka juga dari Watch GT3 ini, scroll UI-nya mulus banget. Masih belum banyak smartwatch yang scrolling UI-nya sefluid gini. Paling yang harganya 5 juta ke atas baru sering nemu. Huawei memang ada bilang sih kalau smartwatch ini smartwatch pertama yang pakai Harmony OS, tapi saya nggak nyangka bisa seenteng ini dan langsung gampang dipakai juga. Tampilan UI chessboard-nya pun kelihatan fresh. Pas kita baru masuk ke daftar menu, tekan crown yang ada di kanan atas, daftar aplikasinya bakal langsung berjejer rapi, serasa lagi upacara. Urutan icon yang ada di sini bisa kita atur juga pastinya. Tinggal tekan aja, terus geser-geserin. Tombol crown tadi juga bisa kita pakai buat scrolling menu dan data lain ya. Di bawah tombol crown ini ada tombol shortcut yang bisa kita custom buat masuk ke fitur apa. Kalau saya sih langsung masuk ke mode olahraga stylenya. Buat Anda yang sebelumnya belum pernah pakai wearables, utak-atik dikit, coba-cobain bentar, udah
udah langsung dapet lah cara pakainya. Fitur-fiturnya juga lumayan umum buat sebuah smartwatch. Buat nampilin notifikasi kayak chattingan yang masuk tentu bisa, sampai isinya pun bisa kita baca. Bisa monitoring denyut jantung secara real time biar kita bisa tahu denyut jantung kita seharian itu kayak gimana. Ini fitur yang bisa kita matiin kalau mau lebih hemat baterai. Tapi saya nyalain terus karena udah pakai smartwatch ya, saya pengen maksimalin lah datanya. Ada juga fitur buat ngukur saturasi oksigen dalam darah. Ini indikator yang 2 tahun terakhir banyak diperhatiin orang ya. Kita juga bisa minta jamnya buat mantau saturasinya seharian. Paling kepakainya pas lagi tidur sih, karena ngukur ginian paling akurat kalau tangan kita lagi hadap ke atas dan nggak gerak sama sekali. Jam ini juga bisa ngukur level stres kita, walaupun saya nggak tahu ngukurnya kayak gimana. Gimana dia tahu kita stres atau enggak. Dan jam ini juga tentu aja bisa nge-tracking tidur kita. Kalau Anda nggak masalah tidur sambil pakai jam tangan, ya silakan dipakai lah. Kalau saya sih biasanya lepasin. Pas pengen tahu aja, baru saya pakai. Kalau lagi mau olahraga, kita tinggal aktifin mode olahraga. Dan pilih olahraga apa yang mau dilakuin. Pilihannya ada 100 lebih ya, termasuk renang pastinya. Karena smartwatch ini pastinya udah tahan air. Oh ya, buat Anda yang pakai iPhone atau Android yang bukan HP Huawei lah, smartwatch ini juga pastinya tetap support ya. Cara pairingnya juga gampang. Tinggal download aplikasi Huawei Health, terus tinggal ikutin stepnya aja. Saya sendiri pakai iPhone saya buat konekin ke jam ini. Di dalam aplikasinya kita bisa ngeliat banyak data yang udah di-record, terus dia bisa tampilin dalam bentuk grafik yang cakep. Plus maksudnya apa juga grafik ini, biar bisa jadi panduan kita lah buat yang nggak terlalu ngerti. Yang paling seru buat dilihat dan bisa dipamerin ya tentu aja hasil olahraga kita dong. Apalagi yang bisa bikin orang iri? Kalau pamer waktu tidur yang cukup dan teratur juga lumayan keren sih. Sehat banget itu. Semoga bisa jadi tren lah. Sekarang masih pada senang pamer hasil olahraga sih. Kayak olahraga apa, berapa lama, berapa kalori yang kebakar. Kalau perlu bisa lebih detail lagi sampai pamer rute lari, sepedaan, speednya berapa, total jarak. Huawei Watch GT3 ini bisa semua. Dan datanya akurat tanpa perlu ada HP. Soalnya dia punya GPS. Bahkan udah pakai sistem GNSS Dual Band sih. Itu artinya dia ngegabungin 2 sistem positioning. Pilihannya bisa GPS punya Amerika, Beidou punya Cina, Galileo Eropa, GLONASS punya Rusia, sama QZSS itu punya Jepang. Dia bisa semua. Sistem yang canggih-canggih kayak gini, Smartband belum punya sih, masih bergantung banget sama koneksi HP. Kalau smartwatch ada yang bisa dan ada yang nggak, kalau ini yang udah bisa. Terus di aplikasi Huawei Health ada fitur personal trainer yang bisa nyusunin program latihan yang sesuai sama pribadi kita, biar progresnya itu bisa naik pelan-pelan. Mirip kayak aplikasi Nike Run sih, tapi ini langsung dalam aplikasi Huawei Health-nya, biar datanya itu lebih seamless, nggak usah install banyak app lagi. Sayangnya fitur ini cuma berlaku buat olahraga lari aja ya. Ya, yang buat saya nggak terlalu kepake, soalnya saya kurang sering lari, biasanya sepedaan atau badminton, berenang. Kalau bisa ada yang itu, hebat sih. Ada juga fitur healthy living yang isinya ada beberapa fitur yang ngedukung pola hidup sehat kita. Misalnya, yang paling gampang aja nih, hidup sehat nggak usah olahraga yang gimana banget. Cukup dikasih target jalan berapa langkah sehari, terus tidur cukup di jam yang sama, narik nafas dalam-dalam, banyak senyum, banyak minum air. Ya, hal kecil yang sering kita lupain sih, padahal penting banget buat kesehatan. Disupport juga oleh Huawei Health. Dia bisa ingetin kita, aplikasinya lumayan lengkap lah. Huawei juga bilang kalau jam ini bakal support Petal Maps pas udah dijual di pasaran. Navigasinya bisa langsung ditampilin di smartwatch kita. Ngebantu banget kalau kita lagi bawa motor atau nyetir atau jalan kaki, ya jadi nggak usah keluarin HP lagi. Bagian yang saya kurang wah dari wearables Huawei itu cuma satu dari dulu. Pilihan watch face-nya belum banyak yang keren menurut saya. Ada beberapa yang masuk, tapi itu sekitar 4-5 style aja. Sisanya nggak terlalu oke. Buat fitur-fitur pendukung lain, jam ini juga punya kompas, itu sangat penting buat tahu arah kiblat. Atau buat yang sering outdoor, yang sering pergi ke tempat yang baru, ya ini penting. Bisa ngeliat kapan matahari bakal terbit atau terbenam, laut lagi pasang surut. Bisa ngasih info juga soal siklus bulan yang ada di atas itu. Lagi kelihatan berapa bagian. Kalau siklus bulanan yang lain, alias siklus head juga bisa sih. Ini bisa juga di-track di sini. Bener-bener jam yang pinter lah. Deteksi suhu kulit juga bisa, walaupun saya kurang tahu ini buat apaan. Tahu temperatur kulit pergelangan gitu. Ada yang tahu nggak itu gunanya apa? Kesimpulan saya buat Huawei Watch GT3, ini salah satu pilihan smartwatch yang bisa saya rekomenin. Nggak ada alasan buat nggak suka sih sama jam ini. Modelnya elegan, tanpa ngorbanin daya tahan baterai, UI-nya enak buat dipakai, mudah dimengerti, scrollingnya mulus, fiturnya banyak, GPS akurat, mode olahraga berlimpah, aplikasi pendamping juga bisa nampilin data dengan lengkap dan enak dibaca. Pilihan yang aman banget. Saya sendiri bakal simpen terus barang ini, dan jadi tandem buat si Huawei Band 6. Ini kalau lagi pengen
simple pakai ini, bakal pakai Band 6, dan kalau lagi pengen kerasa lebih canggih dan gaya baru pakai Watch GT3 ini. Saling lengkapin lah. Malah mungkin lama-lama bisa pindah ke watch terus, kita ya nggak tahu lah. Yang pasti saya suka sih sama jam ini. Demikian review gadget ini buat Huawei Watch GT3. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, sering keambil yang ini. Ya gede sih.